Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lucia Nurhaliza dengan NPM 21310604141. Saya adalah mahasiswi Psikologi Islam semester 5 kelas F, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini saya buat guna memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif yang diempu oleh Ibu Ira Hidayati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode penelitian kualitatif dan juga ruang lingkup dari metode penelitian kualitatif tersebut. Baik, langsung saja ke apa itu penelitian kualitatif. Jadi teman-teman, penelitian kualitatif ini adalah salah satu metode atau salah satu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Jadi pada penelitian kualitatif ini tuh lebih ke menyelidiki, lebih ke menemukan, menggambarkan, dan juga menjelaskan salah satu pengaruh sosial yang tidak dapat diukur, yang tidak dapat dijelaskan, yang tidak dapat digambarkan jika melalui pendekatan kuantitatif. Jadi penelitian itu kan ada dua, ada penelitian kualitatif dan juga ada penelitian kuantitatif. Jadi kalau perbedaan dari dua penelitian ini apa sih? Teman-teman, perbedaan yang paling mendasar dari penelitian kualitatif dan kuantitatif ini adalah alur teori dan juga data yang ada di dalamnya. Jadi kalau di dalam penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang bermula dari teori yang dibuktikan dengan data lapangan, data yang biasanya berisikan angka. Sebaliknya, kalau penelitian kualitatif itu berangkat dari data lapangan, kemudian dia disusun menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, kemudian hasilnya nanti kalau dari penelitian kualitatif itu akan memunculkan teori yang baru atau teori yang hampir sama, cuman pasti dengan subjek yang berbeda itu hasilnya juga akan berbeda. Jadi hasilnya akan memunculkan teori dari data-data tersebut. Kemudian tujuan dari penelitian kualitatif ini apa sih? Tujuannya yang itu untuk menjelaskan. Jadi menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya, dengan cara mengumpulkan data yang juga sedalam-dalamnya. Jadi untuk menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif itu semakin mendalam, kemudian lebih teliti, tergali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas dari penelitian tersebut gitu. Di dalam penelitian itu ada yang namanya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada metode penelitian kualitatif yang ini saya ambil dari jurnal Psikologi Udayana yang judulnya Kebutuhan Psikologis pada Pecandu Narkoba. Tinjauan kualitatif dengan teknik journaling sebagai metode penggalian data. Jadi metode pengumpulan data, itu kan ada 3 ya teman-teman. Ada observasi, ada wawancara, dan juga ada analisis dokumen. Jadi di dalam jurnal ini sudah dijelaskan dalam teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi berupa jurnal atau catatan yang dibuat oleh responden. Observasi yang dilakukan adalah observasi terfokus dan wawancara semi terstruktur. Kemudian untuk studi dokumentasi yang digunakan adalah dokumen pribadi, yaitu catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Jadi lebih melihat ke aktivitas, kemudian identitas, dan juga perilaku-perilaku keseharian dari responden. Kemudian dalam sebuah penelitian itu ada yang namanya pemilihan sampel ya teman-teman. Jadi pemilihan sampel dari jurnal yang satu ini adalah purposive sampling. Karena ini kan penelitian kualitatif ya, jadi lebih ke mempertimbangkan. Jadi menggunakan sampel ini karena mempertimbangkan
dari kriteria subjek yang akan diukur gitu. Kemudian prinsip dasar analisis data ini dia kan udah dari observasi, udah dari wawancara, kemudian dia dilakukan analisis data dengan cara memindahkan data rekaman wawancara ke dalam satu berkas pada komputer. Kemudian yang selanjutnya adalah etika penelitian kualitatif. Jadi terkait dengan informasi konsen dan juga kerahasiaan dari si subjek, kemudian perlindungan hak asasi. Ini juga dilakukan dalam satu penelitian dan perlu dilakukan. Mengapa? Karena ini penting dan juga untuk mendukung kelancaran daripada penelitian ini hingga tidak adanya pihak yang dirugikan, sehingga penelitian ini bisa dipercaya dan juga valid gitu ya teman-teman. Baik, mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena saya juga masih belajar. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.